Bab 1320. Terakhir. Cemno benar-benar dirugikan saat ini. Terjebak selama lebih dari 20.000 tahun, dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia mendengarkan orang ini dan ingin keluar lebih awal, namun sekarang semuanya gagal. Para master dunia bawah telah berkumpul. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dilakukan? Memikirkan hal ini, Cemno tidak bisa menahan perasaan sedih. Di arena, para empu dunia bawah itu juga terlihat sangat aneh. Adapun Cemno, mereka secara alami saling kenal. Orang ini juga datang untuk mencuri air suci Huangquan sebelumnya, tetapi orang ini tidak berhasil. Tubuh fisiknya segel di tanah terlarang, dan menderita angin jahat. Hanya saja mereka tidak menyangka orang ini bisa membuka segel dan keluar dari kurungan. Semua master dunia bawah sedikit ketakutan, karena segel itu dibuat oleh master dunia bawah sendiri. Di samping, Mileye melirik Cemno yang masih menangis, merasa sedikit tak tertahankan di hatinya. "Senior, tenangkan dirimu." Cemno menatap Mileye, dia hanya menatap Mileye. Mileye sedikit tidak nyaman ditatap olehnya, dan tersenyum pada saat itu. "Senior, kita sekarang masih bisa membunuhnya. Bertarung." Cemno memandang Mileye dan berkata dengan marah, "Sekarang ada 20 master alam kebenaran Taoisme yang berkumpul di sini. Aku ingin bertanya kepada senior, berapa banyak yang bisa kamu kalahkan?" Mileye ragu-ragu, lalu mengangkat satu jari. Cemno tercengang. 10. Mileye buru-buru menggelengkan kepalanya. 1. Cemno sangat marah. "Apakah kamu ingin aku memukul 19? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan melawan 2. Kamu melawan 18. Kamu." Cemno menunjuk Mileye dengan marah, terdiam karena marah. Mileye tersenyum kecut. "Senior, aku hanya bisa memukul paling banyak 2. Selain itu, memukul 2 saja itu sudah mencapai batasanku." Cemno menatap Mileye. "Kakak, saudaraku, aku tidak mengerti, kamu yang dari alam escape sendirian datang untuk mencuri air suci Huangquan. Kenapa mencuri air suci Huangquan? Kenapa?" Mileye terdiam sesaat, lalu berkata, "Karena keberanianku yang besar." Cemno berkata dengan marah, "Keberanianmu sangat besar, aku belum pernah melihatmu begitu berani. Tapi mengapa kamu membodohiku? Biarkan aku keluar lebih awal. Tahukah kamu bahwa setelah 1 bulan, aku akan bisa pergi dari dunia bawah?" Mileye melirik Cemno, sedikit tidak berdaya. "Aku tidak bermaksud membodohimu, tetapi kamu menghentikanku. Lalu aku bertanya apakah kamu ingin bertarung, dan kamu setuju." Cemno berkata dengan marah, "Kamulah yang memberitahuku bahwa kamu adalah pelanggar Tao. Kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia bawah yang bisa menjadi lawanmu." Mileye merentangkan tangannya. "Aku membual. Senior, apakah kamu tidak pernah membual?" "Aku." Cemno sangat marah hingga hampir mati di tempat. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berjalan di depan Cemno. Dia membentangkan telapak tangannya, dan di telapak tangannya ada setetes air berwarna abu-abu. Air suci Huangquan. Cemno membeku. Mileye berkata, "Senior, kamu telah terjebak selama bertahun-tahun, dan roh jiwamu pasti terluka parah. Ayo cepat ambil." Cemno memandang Mileye, sedikit ragu. "Untukku." Mileye buru-buru berkata, "Jangan lihat saja. Cepat ambil." Cemno kaget, dan segera mengambil air suci Huangquan dan meminumnya. Saat dia mengambil air suci Huangquan, aura jiwa yang kuat keluar dari tubuhnya. Dan itu langsung membuat seluruh kota Fedu bergetar. Kelopak mata Mileye berkedut. Bukankah air suci Huangquan ini terlalu kuat? Dan pada saat ini,
para master dunia bawah di seluruh dunia memandang Jemno. Tatapan Raja Dunia Bawah juga tertuju pada Jemno. Harus dikatakan bahwa fokusnya selalu tertuju pada Jemno. Orang-orang di dunia bawah tidak banyak tahu tentang asal-usul dan kekuatan Jemno, tetapi dia tahu bahwa Jemno di depannya bukanlah orang biasa. Hanya penguasa dunia bawah yang dapat menyegelnya di sini. Jemno menarik napas dalam-dalam dengan rakus, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan dalam sekejap, gelombang-gelombang jiwa terombang-ambing ke sekeliling. Jumlah kekuatan jiwa yang dahsyat. Tapi saat ini sudah hampir 30 master alam kebenaran Taoisme di lapangan. Melihat barisan ini, Mileye terdiam. Bagaimana caranya dia bisa keluar dari sini? Dirinya pasti tidak bisa mengalahkannya. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menoleh untuk melihat Jemno. Memperhatikan tatapan Mileye, Jemno langsung menatapnya dengan tatapan buruk di wajahnya. Apa yang kamu lihat? Mileye. Pada saat ini, Raja Dunia Bawah di kejauhan tiba-tiba berkata, Jemno, penguasa dunia bawah tidak membunuhmu saat itu karena sayang padamu. Jika kamu bersedia bergabung dengan dunia bawah, semua keluhan sebelumnya akan terlupakan. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, kelopak mata Mileye berkedut, dan dia melirik Jemno. Sial, orang ini tidak akan mencari perlindungan di dunia bawah, kan? Jemno tidak menjawab Raja Dunia Bawah, tetapi melihat ke arah Mileye dan tersenyum. Apakah kamu panik? Aku hanya bertanya apakah kamu panik? Mileye menatap Raja Dunia Bawah. Bisakah aku menyerah juga? Sudut mulut Jemno sedikit berkedut. Ya Tuhan. Para master di dunia bawah saling memandang dengan cemas. Apa-apaan ini? Apakah orang-orang di dunia atas begitu lucu? Raja Dunia Bawah memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, menyerah. Boleh, tapi kamu harus menyerahkan jiwamu. 1 jiwa dan 1 jiwa. Di samping, Jemno memandang Mileye dan mencibir. Menyerahkan 1 jiwa dan 1 jiwa sama saja dengan menjadi anjing orang lain. Jika orang lain menyuruhmu ke kiri, kamu tidak bisa melawan. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, bolehkah aku mempertimbangkannya terlebih dahulu? Setelah berbicara, dia berbalik dan berlari. Jemno tercengang. Mileye berlari sangat cepat, karena dia menggunakan ruang hampa aturan Tao, dan menghilang dari kota Fedu dalam sekejap mata. Raja Dunia Bawah tetap tanpa ekspresi dan tidak mengejarnya, begitu pula para penguasa dunia bawah. 2 napas kemudian, Mileye muncul di posisi semula lagi. Jemno memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, oh, kamu kembali lagi. Mileye terlihat sedikit jelek. Sial, ada yang salah dengan kota Fedu. Ketika dia baru saja menggunakan ruang hampa aturan Tao untuk melarikan diri dari sini, dia menyadari bahwa ruang hampa di sini seperti labirin, jadi dia berbalik dan kembali lagi. Ada formasi ruang hampa di sini. Raja Dunia Bawah memandang Mileye, apakah kamu ingin terus melarikan diri? Mileye tiba-tiba berkata, kenapa kalian belum menyerang? Apa yang sedang kalian tunggu? Raja Dunia Bawah tidak berbicara, melainkan menoleh ke arah ujung langit. Di persimpangan dunia bawah dan dunia atas, Janismu berhenti bersama Adelina Ye, dan di belakang mereka berdua ada bayangan hitam. Janismu menoleh untuk melihat bayangan hitam yang mendekat. Kamu pergi duluan. Adelina Ye berkata dengan suara yang dalam, bagaimana dengan dia? Janismu tetap tanpa ekspresi, aku hanya menjanjikan satu hal untuknya, dan dia memintaku untuk menyelamatkanmu. Adelina Ye terdiam. Janismu menatap Adelina Ye, dia sengaja tinggal di sana, dia terlalu dendam, jika dia mengikuti kita, semua master di dunia bawah akan menyerang kita secara bersamaan.
Apakah kamu mengerti? Adelina Ye berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Janismu menoleh untuk melihat bayangan, matanya dingin, bajingan dunia bawah. Setelah selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di tempat. Ledakan. Tiba-tiba, tempat pertemuan dunia bawah dengan dunia atas ini bergetar hebat. Kota Fedu. Raja dunia bawah tiba-tiba menarik pandangannya dan menatap Mileye. Kamu sangat hebat, bisa mendapatkan bantuan dari Janismu. Mileye tertawa kecil, sepertinya dia aman. Raja dunia bawah menoleh ke arah Jemno. Apa pendapatmu tentang apa yang baru saja aku usulkan? Jemno tertawa, jika aku menundukkan kepala saat itu, aku tidak akan dipenjara selama 20.000 tahun. Untuk saat ini, jika aku menyerah, bukankah perjuanganku di penjara selama 20.000 tahun ini akan sia-sia? Di samping, Mileye langsung mengacungkan jempol. Kerja bagus, senior. Jemno memelototi Mileye, diam. Mileye. Raja dunia bawah melirik Jemno dan sedikit mengangguk. Kalau begitu, kamu harus mati di sini. Setelah selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Jemno. Jemno tertawa, ayo, biarkan aku melihat Raja dunia bawah. Apakah kekuatanmu telah meningkat selama bertahun-tahun ini? Setelah berbicara, dia juga langsung bergegas keluar. Dan para master dunia bawah di arena memandang Mileye, dan pemimpin Liu Xin tiba-tiba berkata, bunuh. Saat suara itu terdengar, lebih dari 20 master alam kebenaran Taoisme bergegas menuju Mileye. Lebih dari 20 master alam kebenaran Taoisme semuanya menyerang bersama. Seberapa menakutkankah itu? Namun, Mileye tampak sangat tenang, matanya perlahan terpejam, saat lebih dari 20 master alam kebenaran Taoisme bergegas di depannya. Mileye tiba-tiba membuka matanya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, tolong mati. Setelah suara itu jatuh, dia mengepalkan tangannya, lalu menyilangkan tangan dan membanting di depannya. Dalam sekejap, ledakan. Sebuah kekuatan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus dari kota Fedu, dan lebih dari 20 master alam kebenaran Taoisme yang bergegas ke arah Mileye, langsung terguncang ke belakang hampir 1000 kaki. Tidak hanya itu, seluruh kota Fedu mulai terkoyak. Tidak jauh dari sana, Raja dunia bawah dan Jemno berhenti tiba-tiba, dan mereka menoleh untuk melihat di mana Mileye berada, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Raja dunia bawah tidak menyerang Jemno, melainkan menggoyangkan tangan kanannya ke depan. Setelah itu, kekuatan jiwa hantu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari kota Fedu ini. Kota Fedu yang rusak berangsur-angsur menjadi tenang. Dan saat ini, Mileye telah menghilang. Lari. Wajah Raja dunia bawah menjadi muram, mau kabur. Kamu terlalu percaya diri. Setelah suara itu turun, matanya perlahan terpejam, dan setelah beberapa saat, tangan kanannya tiba-tiba meninju ke kanan. Dengan sebuah pukulan, tidak ada perubahan ruang hampa tempat pukulan itu mendarat. Namun di sebuah bukit yang jauhnya ribuan mil, Mileye tiba-tiba berhenti, wajahnya berubah drastis, matanya tersentak ke depan. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari ruang hampa di depannya, dan Mileye mundur ratusan kaki dalam sekejap. Begitu dia berhenti, ruang hampa di depannya tiba-tiba bergetar, dan kemudian, Raja dunia bawah dan Master dunia bawah muncul di depannya. Dan Jemno juga muncul di samping Mileye. Raja dunia bawah memandang Mileye, aku sedikit meremehkanmu. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian dia memandang Jemno, sedikit bingung, apakah kamu tidak lari? Jemno tetap tanpa ekspresi, apakah menurutmu aku bisa melarikan diri? Setelah berbicara,
dia berhenti dan berkata lagi, apa nama gerakan yang baru saja kamu lakukan? Kelihatannya sangat kuat. Mileye mengedipkan mata, seni bela diri yang kuciptakan sendiri, sebutannya tolong mati. Bagaimana menurutmu? Chengno memandang Mileye, namanya sangat mendominasi, tapi apakah kamu yakin membuatnya sendiri? Mileye mengangguk, iya, aku membuatnya sendiri. Chengno menggelengkan kepalanya, jika kamu membuatnya sendiri, aku akan makan 10 kati kotoran, dan itu akan encer.